Bismillahirrahmanirrahim, rekan-rekan mahasiswa. Kita bertemu pada materi kita ketiga di mata kuliah Hukum Dagang dan Bisnis. Bahwa di dalam hukum perjanjian, ya sesuai dengan materi kita pada pertemuan kita yang ketiga ini, ya kita akan coba membahas beberapa hal yang sangat bermanfaat ya bagi kita tentunya. Ini satu pengetahuan, keilmuan yang di dalam praktek dunia bisnis ya, ini yang menjadi suatu pondasi pengetahuan di dalam pembuatan kontrak, perjanjian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita mengenal ya istilah satu perjanjian atau kontrak di dalam bahasa Inggris ya sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia, kita sebut kontrak yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih ya pihak, di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut ya atau diwajibkan ya untuk melakukan satu atau lebih prestasi ya. Jadi biasanya dalam satu perjanjian itu para pihak itu bisa sama-sama melakukan suatu prestasi atau tidak melakukan, atau salah satu pihak, tergantung perjanjiannya seperti apa ya. Sedangkan dalam ruang lingkup bisnis ya, tentu perjanjian yang dimaksud adalah berada di dalam ruang lingkup nilai-nilai atau mempunyai nilai komersial ya. Jadi ada suatu nilai-nilai daripada finansial, ada project dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya ya. Jadi di dalam aktivitas perdagangan atau transaksi bisnis ya, kontrak ini selalu menjadi suatu kebutuhan yang sangat esensial ya. Karena itu berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang timbul di dalam suatu perjanjian ya. Kalau kita bilang perjanjian itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis ya di dalam prakteknya. Tapi kalau dibilang atau disebutkan kontrak ya, maka itu sudah pasti dapat dikatakan suatu perjanjian itu dibuat secara tertulis oleh para pihak ya, sehingga di dalam kontrak itu akan diatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak ya, apa yang harus dilakukan, apa yang misalnya tidak boleh dilakukan, kemudian seperti apa prestasi yang harus dilakukan ya, karena itu merupakan bagian esensi hukum yang penting ya, karena banyak asas-asas yang berlaku di dalam suatu hukum perjanjian ya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa ya, di dalam suatu perjanjian tentu ada suatu kesepakatan ya yang dibuat oleh para pihak ya. Biasanya di dalam prakteknya itu perjanjian tertulis itu tentu dibubuhi tanda tangan ya, kemudian diberi materai. Kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan ya, kalau kontrak tidak bermaterai seperti apa ya. Kontrak yang tidak dimaterai itu pada prinsipnya adalah tetap berlaku ya. Materai itu adalah ketika ketika perjanjian itu harus dijadikan alat bukti, maka dia harus diberi materai cukup ya. Itu itu yang menjadi dasar hukum kenapa harus diberi materai. Rekan-rekan mahasiswa ya, jenis-jenis kontrak tentunya banyak jenisnya ya. Jadi kalau kita melihat prinsipnya ya, jadi kontrak itu ada perjanjian sepihak, ada perjanjian timbal balik ya.
Perjanjian sepihak itu sepihak aja yang melakukan suatu prestasi. Kemudian kalau timbal balik tentu para pihak, kalau misalnya perjanjian itu dibuat oleh dua pihak ya, maka pihak yang pertama melakukan sesuatu, pihak kedua misalnya juga melakukan sesuatu. Misalnya pihak yang pertama menyerahkan uang, pihak kedua misalnya menyerahkan barang dan lain sebagainya. Begitu. Demikian juga misalnya kontrak-kontrak lain ya. Kita bisa lihat beberapa contoh, eh, misalnya perjanjian konsensual, ya itu perjanjian yang berlaku, ya berlaku sejak disepakatinya perjanjian itu oleh para pihak, ya itu konsensual. Kemudian kalau kita lihat misalnya contohnya kontrak bernama dan kontrak tidak bernama. Kontrak bernama itu adalah suatu perjanjian yang secara khusus ya, yang diatur di dalam undang-undang. Ya. Kemudian kalau misalnya tidak bernama, yaitu perjanjian yang tidak diatur secara spesifik di dalam satu undang-undang. Ya. Bisa juga dilakukan secara kombinasi dan lain sebagainya. Kemudian kontrak kebendaan, ya kontrak kebendaan ini Zegelijke overeenkomst misalnya, itu kontrak atau perjanjian yang menetapkan berpindahnya suatu benda, ya dari satu pihak, dari satu orang ke orang lain, ya. Kemudian ada lagi yang menyangkut itu ya misalnya Befit overeenkomst, yaitu perjanjian untuk membuktikan tentang sesuatu, ya, untuk membuktikan tentang sesuatu. Kemudian ada lagi Liberatoir overeenkomst, yaitu perjanjian ketika seorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Ya, jadi apa namanya? Banyak jenis-jenis perjanjian sesuai dengan apa kekhususannya, ya itu. Kemudian kita lihat lagi di slide berikutnya ya, menyangkut subjek kontrak. Siapa itu subjek kontrak? Maka subjek kontrak itu ada dua. Pertama adalah manusia sebagai natural person, ya. Jadi manusia sejak dilahirkan hidup, ya. Kemudian manusia itu merupakan subjek hukum dari satu perjanjian, ya. Meskipun nanti kita lihat untuk menjadi subjek hukum itu syaratnya apa ya nanti di slide berikutnya. Kemudian badan hukum atau person. Badan hukum yang dibuat berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi dan lain sebagainya itu menjadi subjek hukum di dalam kontrak. Ya, tentunya kalau di dalam prakteknya suatu badan hukum itu perseroan ya atau CV atau yayasan itu tentu bila membuat satu perjanjian, suatu kontrak harus direktur utama atau direkturnya yang mewakili daripada persero untuk membuat suatu kontrak ya. Namanya tercantum di dalam akte yang telah disahkan. Ya, akte terakhir yang telah disahkan oleh pemerintah ya melalui kementerian yang berwenang untuk itu ya. Itu yang menjadi subjek hukum. Kemudian rekan-rekan mahasiswa ya, apa itu objek kontrak atau objek dari suatu perjanjian? Maka sesuai dengan pasal 1234 ya 1234 KUH Perdata 12 itu yang menjadi objeknya adalah memberikan sesuatu ya. Jadi dalam suatu perjanjian itu memberikan sesuatu, membayar, menyerahkan dan lain sebagainya. Kemudian berbuat sesuatu, itu misalnya kita ambil contoh misalnya melakukan suatu pekerjaan ya, harus membuat sesuatu pekerjaan ya
membangun sesuatu dan lain sebagainya. Itu. Kemudian ada lagi ya, tidak berbuat sesuatu ya. Yaitu ditentukan artinya seseorang itu tidak berbuat sesuatu atas apa yang diperjanjikan. Ya, dia tidak boleh melakukan apa yang harus dia tidak lakukan di dalam suatu perjanjian itu. Ya, itu memang lebih spesifik di dalam suatu satu kontrak biasanya dibuat seperti itu. Rekan-rekan mahasiswa, ya, kalau kita melihat syarat-syarat sahnya perjanjian, tentu kita melihat beberapa pasal di dalam KUH Perdata. Ya, pertama tentang kecakapan. Ya, kecakapan ini artinya orang itu sudah dewasa dan lain sebagainya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, misalnya wanita harus sudah umur berapa itu 19 tahun misalnya, atau sudah menikah. Ya, begitu juga laki-laki. Kemudian dalam hal tertentu perjanjian itu harus spesifik dia tentang apa, nggak boleh secara general diatur. Ya, itu diatur di dalam pasal 13.1333 KUH Perdata. Ya, nggak boleh secara umum. Jadi tentang apa? Tentang membeli sesuatu, tentang menjual sesuatu, tentang membuat sesuatu. Ya, dia lebih spesifik. Kemudian sebab yang halal. Sebab yang halal itu kontrak perjanjian yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan. Ya, tidak boleh misalnya ada perjanjian untuk menganiaya orang lain, perjanjian untuk misalnya melakukan suatu kejahatan, itu tidak sah perjanjiannya untuk hal-hal yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sederhananya seperti itu. Jadi rekan-rekan mahasiswa, kalau kita melihat asas-asas hukum kontrak, ya, ada asas kebebasan berkontrak. Jadi para pihak itu atau manusia yang sudah cakap di dalam membuat satu perjanjian bebas untuk melakukan perjanjian, ya. Kemudian ada lagi namanya asas facta sunt servanda. Asas itu adalah ketika perjanjian itu dibuat, ya, maka isi di dalam kontrak itu, isi di dalam perjanjian itu menjadi hukum bagi para pihak yang membuat kontrak itu. Ya, itu yang disebut dengan asas facta sunt servanda, ya, dan mengikat kepada para pihak itu. Kemudian asas konsensualisme, yaitu apa-apa yang udah disepakati, ya, itu langsung berlaku, ya, itu berlaku bagi kontrak itu berlaku bagi mereka yang membuat kontrak itu, ya. Itu yang saudara harus ketahui, ya, menyangkut asas-asas hukum di dalam perjanjian kontrak. Perjanjian kontrak bisnis, ya, adalah satu perjanjian tertulis antara dua lebih pihak yang mempunyai nilai komersial. Atau dengan kata lain, kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak terikat di dalamnya bermuatan. Jadi kalau kita bicara tentang kontrak bisnis, tentu ini menyangkut ada nilai-nilai komersial, nilai finansial di dalamnya yang mengikat kepada para pihak untuk melakukan sesuatu atau untuk memberi suatu prestasi kepada para pihak sesuai yang disepakati di dalam satu perjanjian itu. Rekan-rekan mahasiswa, ya, nanti bisa diperdalam di lecture note yang tersedia di headlink. Mungkin demikian, ya, penjelasan yang saya berikan di dalam video pembelajaran ini. Semoga saudara dapat memahami dari
apa yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan materi hukum perjanjian atau kontrak bisnis. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.